ada sedikit yang lumayan menggelitik pikiran kami begitu, mungkin satu hal bahwa bukan cuman kami sebenarnya yang cukup terkejut ketika surat instruksi itu muncul pada pukul kurang lebih 10 malam atau 11 malam. Dan kita juga ingat bahwa di hari tersebut ada peristiwa penahanan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto begitu. Namun dari penjelasan tadi kami belum mendapatkan sedikit pencerahan terkait dengan apakah memang surat tersebut dilandasi juga dengan penahanan Sekjen Hasto Kristianto yang juga berlangsung di hari yang sama begitu. Karena kalau memang tadi tujuannya untuk turun langsung kepada rakyat, dan kami juga bisa bertanya juga, kami harus bertanya juga kenapa surat tersebut tidak diluncurkan beberapa hari sebelumnya misalnya. Karena kan itu juga akan berdampak kepada kepala daerah yang mungkin sudah dalam perjalanan, yang kalau kami dengar infonya mereka pun juga banyak yang cukup kaget begitu dengan terbitnya surat tersebut. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua soal peta politik yang kita juga ingin dalami begitu. Dari beberapa hari ke belakang sejak atau pasca penahanan Sekjen kemarin, ini kami melihat rumah Ibu Mega ini memang cukup sibuk begitu ya, keluar masuk dengan para elit partai. Dan juga kami melihat di situ salah satunya ada Pak Budi Gunawan juga yang juga turut hadir dalam beberapa hari ke belakang ini. Adakah pesan yang disampaikan oleh Pak Budi Gunawan di dalam pertemuan tersebut dengan Ibu Mega? Dan yang lalu kemudian apakah mungkin ini tepat juga ke Mas Bas terkait dengan apa sebenarnya, adakah perubahan pandangan Ibu Mega kepada khususnya Pak Prabowo kalau kita lihat dalam situasi politik hari ini begitu, Mas Bas, yang sebelumnya kalau kita tahu sebagai orang yang juga sebagai jembatan begitu menyampaikan pesan kepada perwakilan dari Gerindra, adakah suara yang berbeda dari peta politik ataupun pandangan Ibu Mega terhadap pemerintahan Pak Prabowo saat ini? Terima kasih. Cukup 3 ya. Baik, terima kasih Bung Rio, Mbak Renata, dan Bung Niko. Saya mungkin menjawab secara overall ya, tidak one by one begitu Bung Rio, karena ada beberapa pertanyaan yang saling beririsan satu dengan yang lain. Dan kalau saya merasa tidak perlu saya jawab di forum ini, tentu saya menggunakan hak juga untuk tidak menjawab pertanyaan teman-teman media gitu. Pertama, mengenai latar belakang dikeluarkannya instruksi harian Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menunda. Saya ulangi, menunda. Jadi Bung Niko, tidak ada perintah melarang, ya, perintah melarang dan atau menarik kader-kader PDI Perjuangan yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti acara retret yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Nanti file dari materi konferensi pers yang saya bacakan akan dikirimkan copy filenya dalam bentuk PDF oleh Mas Monang selaku koordinator media DPP PDI Perjuangan. Kalau ada pertanyaan, mengapa seakan-akan instruksi tersebut baru dikeluarkan setelah penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan, setelah penahanan Sekjen DPP PDI Perjuangan. Saya ingin menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dalam pandangan hukum dan pandangan politik DPP PDI Perjuangan, masalah yang dihadapi oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan, Dr. Hasto Kristianto, adalah masalah yang menimpa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena jabatan yang melekat dalam diri Dr. Hasto Kristianto sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan. Tentulah penahanan seorang Sekjen partai menjadi masalah serius bagi partai kami. Dan itu kami asumsikan bukan semata-mata sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebuah peristiwa politik. Saat yang bersamaan, memang pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri sudah mengagendakan kegiatan retret dimaksud. Tetapi mohon maaf dengan sebesar-besarnya bahwa sampai dengan menjelang pelaksanaan kegiatan retret dimaksud,
DPP PD Perjuangan selaku induk organisasi para kepala daerah dari PD Perjuangan belum mendapatkan informasi lengkap dan detail mengenai kegiatan dimaksud. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kami punya 3 pilar partai. Pilar pertama adalah pilar struktur partai. Mulai dari pimpinan ranting atau pengurus ranting sampai ketua umum PD Perjuangan itu adalah pilar partai di struktural. Kami juga kemudian punya pilar partai di legislatif, anggota DPRD, kabupaten kota, provinsi hingga DPR RI. Dan kita punya pilar partai di eksekutif, yaitu mereka yang menjadi kepala, wakil kepala daerah, gubernur, menteri sampai presiden Republik Indonesia. Nah, kepala daerah itu adalah pilar eksekutif partai. Nah, pada saat kegiatan retret itu akan dilaksanakan, memang kami belum mendapatkan informasi yang lengkap tentang apa dan bagaimana kegiatan retret bagi kepala daerah yang baru terpilih itu. Ini mungkin dapat dimaklumi karena memang sebelumnya, dalam pemerintahan sebelumnya, kita belum pernah mengikuti kepala daerah dalam setelah dia terpilih untuk mengikuti program retret, begitu. Sementara sebelum itu, Ibu Megawati Soekarno Putri tepatnya tanggal 18 Februari, ya, sebelum tanggal 21, hanya 3 hari sebelum itu, Ibu Megawati telah melakukan pertemuan dengan kepala-kepala daerah dalam rangka memberikan pembekalan. Bagaimana setelah beliau itu dilantik oleh Presiden Republik Indonesia dapat menunaikan janji-janji partai kepada rakyat melalui jabatan kepala daerah yang mereka emban. Ya. Tapi itu kita lakukan dalam kegiatan pengkaderan atau pertemuan tertutup yang dipimpin langsung oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan di sisi lain, kepala-kepala daerah ini adalah elit-elit partai. Sehingga ketika partai punya masalah seperti ini, maka bahasa yang kami gunakan kepada rekan-rekan kepala daerah itu adalah kita memerlukan tempo untuk melakukan konsolidasi, ya, atas dinamika dan dialektika politik yang berkembang. Saya kira itu, Bung Rio, beberapa alasan yang dapat kami sampaikan mengenai alasan-alasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.